Halo, selamat sore Bapak Ibu. Ada banyak teman yang bertanya kepada saya, bagaimana cara untuk dapat mengikuti PPG dalam jabatan. Jadi, apa aja syaratnya sebenarnya? Kenapa bisa mereka dipanggil saya tidak begitu? Jadi, berikut ini coba saya jelaskan perihal ini. Jadi, untuk tahun 2023 ini syarat-syaratnya apa saja begitu. Jadi langsung saja saya tunjukkan Permendikbud terkait hal ini. Permendikbud tersebut itu nomor 54 tahun 2022. Jadi sebenarnya setiap beberapa tahun, artinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat aturan secara menyesuaikan, artinya menyesuaikan lah pada kondisi kebutuhan saat ini begitu. Dipandang lebih baik begitu. Jadi yang paling terbarunya aturan dari Permendikbud itu nomor 54 tahun 2022 kalau saya tidak salah. Ini dia terkait hal ini. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 54 tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Nah, jadi ada Bapak Ibu yang bertanya, apa perbedaan PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan? Nah, PPG prajabatan berarti dia belum jadi guru. Artinya sebelum Bapak Ibu menjadi guru, artinya baru tamat kuliahnya, sarjana pendidikannya, langsung mengambil atau ikut tes seleksi PPG prajabatan. Artinya sebelum kita menjabat sebagai guru, begitu. Jadi kalau PPG dalam jabatan ketika kita sudah dalam tugas atau sedang menjabat sebagai guru. Itu artinya PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan. Jadi untuk PPG dalam jabatan kali ini yang saya bahas, peraturannya itu pada Permendikbud nomor 54 tahun 2022. Jadi apa saja syarat-syaratnya? Ini saya coba geser ke bawah untuk kita lihat bersama. Oke, ini coba saya buka sedikit pasal satunya. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Jadi kalau sudah punya sertifikat pendidik berarti dianggap Bapak Ibu adalah seorang guru yang profesional. Jadi ini langsung saja kita pada syarat-syaratnya. Ya, ini dia. Pada pasal 5 ya, bab 2 persyaratan. Tepatnya pada pasal 5. Calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, ini dia. Yang pertama A, berstatus sebagai guru dalam jabatan dan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Jadi kemarin Bapak Ibu ketika saya mengikuti PPG dalam jabatan ini kurang lebih 5 tahun kalau saya tidak salah ingat. Jadi aktif guru selama 5 tahun dan masih aktif sampai saat ini. Ya. Jadi untuk Permendikbud yang terbaru tahun 2022 ini sudah 3 tahun terakhir. Kemudian memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4. Nah, ini tentunya saat ini hampir tidak ada lagi guru yang tidak S1. Artinya untuk peraturan saat ini guru harus sudah S1. Kemudian sudah memiliki NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Ini juga kerap menjadi pertanyaan bagi guru, bagaimana mengurus NUPTK? Jadi NUPTK itu
diajukan melalui operator sekolah, operator dapodik Bapak Ibu di sekolah, ke operator dinas pendidikan kabupaten. Kemudian operator dinas pendidikan kabupaten mengajukan kembali, melanjutkan ke LPMP atau sekarang disebut BPMP namanya. Kemudian diteruskan sampai ke tingkat pusat. Lalu nanti akan dicek. Kalau saya tidak salah ingat itu syaratnya minimal aktif menjadi guru kurang lebih selama 3 tahun kalau saya tidak salah ingat. Jadi itu bisa diurus segera bagi Bapak Ibu 2 atau 3 tahun itu. Aktif menjadi guru, sudah punya NUPTK. Kemudian bisalah salah satu syarat untuk mengikuti PPG. Kemudian berusia paling tinggi 58 tahun. Karena memang secara usia sebagai seorang guru itu kurang lebih kalau saya tidak salah informasi membaca aturan itu 60 tahun. Baik status honor maupun status pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Nah, ini nanti diminta ketika kita pemberkasan untuk PPG diminta oleh LPTK surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Kemudian bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Ini juga nanti diminta ketika kita pemberkasan mengikuti PPG dalam jabatan. Bisa melalui rumah sakit atau bisa melalui BNN. Kemudian berkelakuan baik. Ini juga kita akan mengurus surat keterangan catatan kepolisian. Kemudian yang terakhir dan paling penting adalah terdaftar pada Dapodi. Nah, artinya kita memang benar-benar menjadi guru begitu. Terdaftarnya di Dapodik gitu. Itu yang menjadi syarat untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Jadi memang benar uang bukan segalanya. Tapi tanpa uang kita tidak bisa apa-apa gitu. Artinya memang kita tidak perlu. Kalau saya saja Bapak Ibu, saya tidak munafik, memang ya saya butuh uang. Begitu. Tapi bukan fokus orientasi saya hanya kepada uang, tidak. Karena kita mengikuti pendidikan profesi guru ini juga paling pentingnya itu meningkatkan kompetensi diri kita. Itu yang paling utamanya. Meningkatkan kompetensi diri kita sebagai guru. Setelah memiliki sertifikat pendidik, kita disebut sebagai guru profesional. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu. Itu saja untuk penjelasan kali ini. Terima kasih. Semoga terjawab pertanyaan Bapak Ibu tentang bagaimana syarat untuk menjadi peserta PPG dalam jabatan. Terima kasih.